Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Tapi ingat, Alkitab berkata, perjalanan kita bicara soal postur tubuh. Berjalan itu artinya postur tubuh yang bergerak. Bergeraknya modelnya seperti apa? Kalau saya berjalan maju, ada yang begini, ada yang begini. Alkitab bilang apa? Mazmur 38 ayat 7 bilang begini. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunjuk sepanjang hari. Baca selanjutnya apa? Aku berjalan dengan duka cita. Sepanjang hari berjalan dengan duka cita. Bayangkan. Karena duka cita mudah tertunduk. Senin lagi. Ngantor lagi. Sudah lihat. Kenapa orang berjalan dengan duka cita tertunduk-tunduk? Orang atau gereja yang berjalan dengan duka cita adalah orang yang berjalan salah tujuannya atau tanpa tujuan. Kenapa berduka cita? Wrong way, wrong purpose. Kenapa berduka cita? Tujuannya salah. Kenapa berduka cita? Karena tanpa tujuan. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. 2, 3 baca bersama saya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di mana? Di Sion. Sion adalah tempat puncak prestasi. Sion adalah puncak penggenapan rencana Tuhan. Karena Sion tempat tinggal Allah. Puncak di mana kita menjadi dewasa penuh. Puncak menjadi kita menjadi tubuh Kristus yang dewasa. Coba ganti mereka dengan nama VLC. 2, 3. VLC berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Coba ganti nama orang di samping kiri saudara. 2, 3. Marcel berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Katakan amin. Saudara lihat. Orang yang berjalan ke Sion itu kepalanya terangkat. Tapi orang yang berjalan tanpa Sion, berjalan apa? Orang yang menjalankan rumah tangganya hanya sekedar fisik. Bukan karena tujuan. Oh, saya menikah dengan dia karena dia ganteng, dia kaya, dia punya rumah. Saya menikah dengan dia karena dia begini, dia begini. Itu fasilitas, bukan tujuan. Dan waktu berjalan, ketika satu dan keadaan terjadi perubahan-perubahan, maka kepala mulai tertunduk sambil berpikir, mengapa saya menikah dengan dia? Mengapa saya mesti bekerja di sini? Mengapa saya mesti tinggal di sini? Mengapa saya mesti begini dan begitu? Kepalanya tertunduk sambil menyesal. Dan begitu dia angkat, usianya 27, tampaknya 72. Kenapa? Duka cita. Kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur, duka cita adalah obat yang racun. Kenapa? Karena berjalan tanpa tujuan. Saudara tahu, untuk hidup berjemaat, Anda harus tahu kalau Tuhan tempatkan saudara di sini. Kenapa? Karena Tuhan yang menempatkan domba-dombanya bagi gembala. Amin? Kita mesti tahu itu. Saudara mesti tahu ini pasangan hidup saudara. Bagi yang sudah menikah dan yang akan menikah, mesti tahu ini. Saudara mesti tahu di sini Tuhan panggil saudara untuk berkarir, melayani dan bekerja. Anda mesti tahu itu. Kalau tidak, saudara yang kasih, kita akan dirundung dengan duka cita. Duka cita adalah mental yang kalah. Duka cita adalah mental yang rugi. Duka cita adalah mental yang tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan maupun sesama. Posisi kita di mana sebagai sebuah gereja dan komunitas? Orang yang berjalan makin lama makin kuat atau orang yang berjalan dalam duka cita? Duka cita bisa diganti dengan persungutan.
bisa diganti dengan kekecewaan, bisa diganti dengan keterpaksaan, bisa diganti dengan penyesalan. Duka cita bisa diganti dengan perasaan kalah. Mereka yang berjalan makin lama makin kuat karena tujuan mereka ada. Saudara, VLC sedang berjalan dalam panggilan Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Karena itu haruslah kita sesuaikan diri kita dengan pergerakan dalam VLC. Agar kita makin lama makin kuat dan finishing well. Finishing well bukan tema. Tapi finishing well adalah the way of life. Bukan tema di status Facebook atau WA. Finishing well adalah sikap saya untuk menetapkan apapun yang terjadi, saya terus berjalan. Sekalipun ada air mata, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada berbagai macam situasi kondisi yang tanda kutip menduka citakan, tapi roh sukacita kebenaran ada dalam diri saya. Kita mampu merubah air mata menjadi mata air. Itu orang-orang yang punya tujuan. Ada yang kata amin yang luar biasa, come on, yes. Orang percaya yang berjalan dengan kepala tegak adalah mereka yang tahu bahwa siapakah mereka. Mereka adalah putra putri raja segala raja, ahli pewaris semua janji Allah. Yang percaya katakan, saya penerima janji Allah, amin. Saudara lihat, dengan kepala yang terangkat. Kita tahu bahwa Tuhan sementara mengerjakan. Saudara, hanya orang yang kuat yang berjalan makin lama makin kuat. Apakah kita akan mudah temukan orang-orang Kristen atau orang percaya yang berada dalam posisi mereka yang berjalan semakin lama semakin kuat? Ini sebuah tantangan untuk kita menjawab. Bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang sedang berjalan makin hari makin kuat. Karena kita punya tujuan yang jelas. 2 Korintus 4 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di mana? Jalan kemenangannya. Dengan peran-peran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jalan kemenangan. Katakan, saya tinggal di jalan kemenangan. Come on. Ya. Tinggal di jalan mana? Kita harus berjalan dalam karya Yesus yang sudah selesai. Maksudnya begitu. Saya sudah ada dan saya tinggal di jalan kemenangan. Gang sukacita, lorong keajaiban. Saudara tinggal di jalan mana? Gang apa? Lorong apa? Katakan amin. Keajaiban bukan sesuatu yang dinanti-nantikan, tapi keajaiban adalah dari hari ke hari. Kalau Anda bisa saya dan Anda hari ini karena keajaiban Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu meluputkan kita. Saya sudah booking tiket semuanya pulang tanggal 1, saudara kekasih. Tiba-tiba saya robah tiket, pulang tanggal 30. Robah tiket tambah uang pulang tanggal 30. Karena Tuhan tahu perjalanan kita. Amin saudara. Karena perjalanan kita punya tujuan. Jalan kemenangan. Katakan, saya jalan di jalan kemenangan. Gang apa? Lorong apa? Kasih pujian bagi Dia. Come on. Saya bilang Messi 600 ribu tuh $60. $60 tuh beli baju orang biji atau sepatu 2. Tapi sudahlah, kita robah aja tiket. Dari tanggal 1 robah tanggal 29 sampai tanggal 30 tidur berdiri jam 2 sampai jam 7 di Adi Ipar. Langsung pulang, jalan. Tanggal 1 dapat tugas mulia, langsung ke Malaka. Resmikan gereja di sana, taruh tangan di atas hamba Tuhan pakai. Saya bayangkan kalau saya pulang tanggal 2, apa yang jadi? Tapi dengar, Tuhan tidak pernah salah menuntun kita. Amin saudara. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan tidak pernah salah tuntun kamu. Asal kita sedang berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Tapi kalau jalan yang buatan manusia, buatan pikiran kita sendiri, apalagi buatan emosi kita yang galau, air galon yang kita dapat saudara.
Benar. Sudah ada jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Yang percaya katakan amin. Sudah lihat. Seluruh hidup orang Kristen harus dilakukan pada dan menghayati bahwa semuanya sudah selesai. Haleluya. Berjalan di jalan kemenangan, bukan di jalan kenangan. Haleluya. Di jalan kemenangan, bukan jalan apa? Banyak orang jalan kenangan. Wih, dulu be kaya, dulu be baca firman, dulu beta mengampuni, dulu beta sehat. Nah, tinggal ganti lagi. Sekarang Anda hidup di jalan kemenangan. Haleluya. Bukan di jalan kemenangan. Bilang kiri kanan, jalan kemenangan, bukan kenangan. Kenangan selalu mempengaruhi kita. Tetapi firman menguatkan kita. Rahasia kekuatan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. 2-3 kita baca mulai. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi susah. Mereka berjalan. Haleluya. Katakan, saya berjalan dan tidak pernah lelah. Katakan. Haleluya. Sudah lihat. Kenapa? Karena menantikan. Menantikan Tuhan ibarat kita sedang mendownload sebuah program atau aplikasi. Kita memerlukan waktu. Sekali lagi, keluarkan di sana. Come on. Menantikan Tuhan ibarat kita sedang mendownload sebuah program atau aplikasi. Kita memerlukan waktu. Betul ya saudara kekasih? Betul tak? Walaupun sekarang kan percepatan. Akselerasinya luar biasa. Ya. Seharusnya kita punya kekuatan internet ini sudah 5G, sudah 5G. Cuman G plat, kasih habis uang semua saudara kekasih. Jadi kita hanya tidak jadi G plat, tidak jadi G5, G plat, saudara yang kasih. Harusnya kita punya kecepatan internet ini sudah cepat, betul ya saudara? Tapi G plat juga habis. Saudara lihat, itu internetnya tuh saudara yang kasih, cepat sekali berjalan, klik, klik, klik. Tapi dengar saudara yang kasih, hubungan dengan Tuhan tidak bisa diganti dengan hubungan elektronik. Yang setuju katakan amin. Anda tidak bisa putar lagu dan berkata, Tuhan nikmatilah pujian penyembahan saya, karena ini musik saya bikin sendiri. Ini lagu saya download dengan bayar di iTunes $50,000. Jadi Tuhan silakan dengar. Penyembahan yang keluar dari elektronik tidak ada harga di hadapan Tuhan. Pakai gitar boleh, pakai topangan dengan musik sambil dengar menyanyi itu boleh. Tapi hati kita yang paling utama. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak bisa dibikin cepat karena teknologi sudah maju dengan cepat. Kita menantikan Tuhan berbicara tentang menerima arahan dan tuntunan Tuhan untuk berjalan dalam langkah-langkah berikutnya. Dalam langkah apa saudara? Langkah menantikan Tuhan. Tuhan katakan, go for the next steps. Go for the next steps. Dan dengar saudara yang kasih, langkah yang dari Tuhan tidak pernah digagalkan. Haleluya. Walaupun itu via dolorosa. Walaupun itu ada tangisan. Amos 3 ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Membuat janji dan memegang janji untuk berjalan bersama-sama. Orang yang berada dalam sebuah lift, tapi tujuannya berbeda. Saudara naik di lift, di Hotel Aston atau di mana, saudara tekan 3, ada yang tekan 7, ada yang tekan 5. Kita satu ruangan, tapi masing-masing dengan tujuan. Lantai 3, lantai 5, lantai 7. Semuanya pada diam. Kecuali lift macet, baru semua berteriak, Tuhan tolong. Semuanya suara sama. Begitu pintu tutup, tekan 3, 5 tidak bergerak, semua mau bergerak. Lu gereja di mana tidak pakai, lu agama tidak pakai. Tuhan tolong. Tapi selama lift masih berjalan,
Tidak ada orang keluar lift baru bilang, terima kasih sudah menemani, nggak ada. Sudah. Terlihat langsung jalan. Gereja Tuhan bukan lift. Ini bukan lift. Bilang kiri kanan, ini bukan lift di sini. Datang dengar firman, fuck, hilang. Nah, ada begitu saja. Di sini kita adalah keluarga Allah. Berjalan kedua orang bersama. Kita udah berjanji bukan? Jam 7 teng mamboi. Jam 7.30 nanti lain kali Bapak Johnson kasih buka pintu lagi. Baru marah-marah kata orang setua ini masih kena kunci lagi. Kita kan sudah berjanji kan? Berjalan, kita udah berjanji, kita wujudkan 4 legasi. Amen. Kita sudah berjanji menjadi gereja yang dewasa. Kita sudah berjanji gereja yang bisa mempengaruhi 7 gunung pengubah kehidupan. Saudara lihat. Berjanji untuk mencapai tujuan bersama, menghasilkan sebuah sinergi dan akselerasi. Coba kita lihat video ini untuk kesimpulan saya. Mari kita bangkit berdiri. Saya berharap supaya kesimpulan dari video ini saudara bisa lihat. Kita sebagai jemaat, kita berada di posisi mana. Biarlah perjalanan VLC menjadi perjalanan yang sangat efektif. Karena di dalamnya diisi dengan orang-orang yang tahu bahwa kita bersama sedang melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara, amin, 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 amin. Yes. Posisi kita dalam pergerakan ini berada di mana? Dari ilustrasi itu akan menolong kita supaya kita menjadi jemaat yang efektif, keluarga yang efektif, pribadi yang efektif.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami, ini deklarasikan iman dan pengharapan kami kepadamu. Oh, mari sekali lagi katakan, oh haleluya, perjalanan ini tidak mudah, perjalanan ini tidak ringan, tapi bersama Tuhan, anugerahnya melimpah. Haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang memberi Katakan anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar. Katakan anugerah-Mu, ya Tuhan, anugerah-Mu besar. Mari sekali lagi katakan anugerah-Mu besar. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, saya berdoa hari ini supaya kita semua berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Jangan biarkan kepalamu tertunduk. Jangan biarkan dunia menekan engkau. Jangan biarkan kuasa kegelapan menghantui engkau. Jangan biarkan roh dunia, roh kekhawatiran, ketakutan, berjalan dengan memandang kepada Tuhan Yesus. Berjalan, jalan-jalan kemenangan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menolong suami-suami, Tuhan menolong para istri, Tuhan menolong papa dan mama, Tuhan menolong pemuda-pemudi, Tuhan menolong kami ya Tuhan. Biar anugerah-Mu bergerak Tuhan. Karena kami duduk bersama dengan Kristus. Kami menolak khawatir dan takut dalam nama Yesus. Kami katakan segala perkara, kami cakap menanggungnya ya Tuhan. Kami berjalan makin lama makin kuat, menyelesaikan rumah tangga kami, karir kami, pelayanan kami, menyelesaikan tugas panggilan dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang memerlukan anugerah Tuhan? Saya mau saudara angkat tangan, saya mau berdoa. Saya memerlukannya. Berapa banyak yang memerlukan? Berapa banyak yang memerlukan? Saya mau berdoa hari ini. Tuhan, saya berdoa kepadamu Bapa. Biar kami semua bergerak dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang memulihkan, anugerah yang meneguhkan, anugerah yang menyediakan, anugerah yang membuka pintu-pintu, anugerah yang memungkinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, anugerah yang membawa kami ke tempat tinggi. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali datang, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Coba cek di kiri kanan sebelum kita pulang.
Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali datang? Oke, tidak adakah? Pastikan saudara yang kasih. Saya ingin berdoa untuk saudara. Ada luar biasa. Bisa yang membawa, bisa para aser bisa temani, kita akan berdoa bersama-sama. Mari, saudara boleh bawa. Temani boleh bawa. Kita temani, saudara yang kasih. Haleluya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Dia membawa jujur, tidak kebetulan. Para aser di sini aja. Ya. Oke, ikut doa saya, Mama ya. Bersama-sama dekati. Haleluya. Katakan begini, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau dalam hati saya. Semuanya ikuti doa sini. Engkau sudah bangkitkan Yesus. Saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Hari ini lahirkan saya kembali menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya memberkati anakku dalam nama Yesus. Apa menjadi pergumulan hidup, Tuhan menjawab dari surga. I bless her in Jesus' name. This blessing in Jesus. Umat Tuhan, pulang dengan anugerah yang cukup bagi engkau. Apapun kondisimu, Tuhan lebih besar dari setiap perjalanan saudara. Dia yang melepaskan engkau, Dia yang meneguhkan engkau. Berjalan makin lama makin kuat. Berjalan makin lama menyelesaikan rencana Allah. Jalan keluar Tuhan berikan bagi engkau, solusi Tuhan berikan bagi engkau. Apapun yang menjadi kebutuhan dan pergumulan, jalan keluar senantiasa Tuhan berikan. Semua berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.